museum tembakau, salah satu museum kearifan lokal Jember terkait dengan tembakonya yang bernama tembakau Besuki Naus. Jadi tembakau kita ini Jember ini memang spesial, artinya khusus, yang keberuntukannya hanya untuk bahan cerutu ya. Jadi pasar kita adalah kebanyakan pasar Eropa dan Amerika. Jadi barang kita ini barang ekspor. Jadi tembakau di Jember ini termasuk komoditi unggulan di Jember ini. Nah, terkait dengan prasejarahnya gimana sih bisa berdiri museum tembakau? Asal muasalnya sih kehadiran seorang pimpinan yang bernama Desa Nyoman Siksiawati itu. Dia kepala UPT di sini, Unit Pelayanan Teknis Pengujian Sertifikasi Mutu Barang Lembaga Tembakau di sini. Dia datang ke Jember, ketemulah seorang pengusaha tembakau yang ada di Jember yang bernama Pak Kahar Muzakir, yang punya Bin Sigar itu sekarang, ya, Koperasi Tarutama Nusantara yang ada di Jukung itu. Dia Bu Desa, pimpinan saya itu dibawa ke lapangan, ke lahan melihat tanaman tembakau yang punya beliaunya. Dari situlah Bu Desa itu awalnya hanya merasa takjub melihat tanaman tembakau yang ditanam di Jember. Dia merasa takjub, merasa luar biasa dari sisi proses mulai pembenihan, tanam, petik sampai di proses pengeringan dan pengolahan itu menarik. Nah, sehingga dia berpikir, wah ini kalau diangkat dari isi agro luar biasa. Sehingga dari sisi ekonomi nggak hanya hasil produksinya yang bisa dijual, tapi dijual dari sisi wisatanya ini akan menarik. Itu asal muasalnya. Akhirnya berjalannya dengan waktu, dia tuh sempat tanya kepada saya waktu itu, apa Jember punya musda, apa punya museum daerah? Saya bilang nggak punya. Maka dia terinspirasi, wah ini kalau kita buat museum keren ini. Museum apa Bu? Ya museum tembakau. Itu asal muasalnya. Wah benar, karena memang kalau di Jember ada museum tembakau menurut saya luar biasa. Karena dengan perjalanannya waktu, museum ini kan memang di Jember punya sejarah yang memang cukup panjang. Sejak tahun 18-an itu sudah tembakau sudah ada di Jember. Nah ini yang menurut hemat saya waktu itu yang sempat diajak sharing untuk pendirian museum. Itu asal muasalnya. Museum ini dihakikkan tanggal 1 Juli 2014. Ya, sejak itulah kita sudah resmi menjadi museum dan kita juga sudah menjadi anggota Museum Nasional itu sejak pertama kali. Sehingga sampai sekarang museum ini sudah menjadi destinasi wisata kota ya. Jadi city tournya menurut saya yang paling dekat dengan kota ya museum. Oh enggak, sebelum pandemi itu ya tamu kita luar biasa. Pas setelah pandemi ini juga sangat-sangat luar biasa karena tamu kita sampai di luar daerah Jawa Timur ini menurut saya cukup berduyun-duyun, 2 bis 3 bis tuh masuk di museum. Tapi semua dasarnya progres seperti itu. Karena memang museum ini kan nggak berkerumun, nggak seperti agro ya. Jadi 1, 2, 3 untuk teman-teman mahasiswa yang ada penelitian apa buat studi akhir ya tetap kita layani karena dengan tugas sekolah. Memang kebanyakan tamu yang datang di museum ini adalah siswa, mahasiswa, komunitas, asosiasi yang banyak petani yang tujuannya ya di samping ya kalau mahasiswa penelitian ya atau tugas akhir, kalau petani ya studi tiru terkait dengan teknik budidaya tembakau yang ada di Jember seperti itu. Alhamdulillah museum tembakau ini sejak 2012 ya. Memang asal muasalnya ini kan adalah perpustakaan yang cukup kurang antusias ya, maka digandenglah dengan
museum dan perpustakaan akhirnya bisa cukup biasa. Ya, jadi kebutuhan bahan cerutu dunia itu 25% itu belum terpenuhi. Saking berebutnya pembeli mencari tembakau yang kita punya. Dan itu pun tidak banyak orang tahu. Masyarakat Jember ini nggak banyak tahu hal itu. Padahal pasar kita ini pasarnya euro dan dolar. Jadi menurut saya kemakmuran petani kita ini kayaknya memang sejak tempo dulu orang Jember sebenarnya kaya-kaya dengan kebutuhannya. Cuman orang Jember sendiri nggak perlente banget mau menunjukkan saya orang kaya, nggak seperti daerah-daerah lain kaya sedikit terus ganti mobil bagus. Orang Jember tuh nggak kayak dia lebih banyak ngumpulin emas, beli tanah, itu tipikal yang ada di Jember. Nah, tapi hal itu memang kenapa ya? Kayaknya memang dari sejarah yang menyampaikan bahwa kemandirian orang Jember itu luar biasa. Sangat mandiri sekali menurut saya. Jadi tidak salah di era sekarang, di era UMKM ini Jember terpilih sebagai nasional juara 2 terkait dengan inflasi yang ada ini kan. Jember setelah COVID ini kan nggak terlalu kena dampaknya karena kemandiriannya. Untuk semua tembakau nasional yang ada di sini ya, termasuk tembakau yang mempunyai sejarah yang lebih awal ya, yang dikenal di pasar dunia itu. Dulu kita lengkap dengan tembakau delinya juga. Jadi mulai dari Sumatera, Jawa Tengah sampai Jawa Timur ini, bahkan sampai Lombok sana, itu jadi sebagian koleksi yang kita punya di museum. Terkait dengan tadi kok begitu cepatnya dari mana artefak yang ada di museum, di koleksi yang ada di museum. Jadi museum ini memang berjalannya sejak 2012-2013. Berjalannya dengan waktu itu kita bukan museum, galeri katanya orang. Hanya 2014 ketemulah seorang kurator ya, desain museum, sehingga konsep yang ada, kenapa sih museum penuh dengan bambu-bambu ini? Memang konsep kita adalah rumah tembakau. Kalau Jember ini yang paling banyak adalah Jember Selatan ya, bukan kecamatan ya. Sebetulnya sejarahnya Jember, mulai Jember Utara dan Selatan ini sebetulnya lahan tembakau. Yang dulunya sejarahnya seperti itu. Kenapa? Dulu kan memang sejarahnya Belanda dulu, Berne itu kan yang asal muasalnya sejarahnya kan dari Sumatera Utara yang dikenal dengan tembakau dirinya. Baru ke Vosterlanden di daerah Klaten sana. Baru ketemulah Besuki ini. Nah, dari Besuki itu bergeser ke selatan ke daerah Bondowoso, ke Sukowono, Kalisat, baru Jember ini. Kenapa? Dulu sejarahnya kota itu rencana di Kalisat. Tapi karena perkembangan kota Kalisat itu lamban, maka ketemulah Jember kota ini yang sekarang. Berne menemukan Jember itu karena kesuburan tanahnya yang berair dan subur itu adalah kota Jember ini. Dan dari situlah akhirnya termasuk tembakau bisa ditanam di Jember dan bisa dia ekspor ke Eropa waktu itu yang ketemunya di Jember ini. Jadi mulai dari Ajung, Jembawa itu ke selatan itu termasuk tanah favorit ya, tanah emas untuk ditanami tembakau Besuki Naus yang khusus untuk banjir itu di sana. Itu karena memang sejarahnya menemukan tembakau dia bisa mendapatkan bahan umblat dan dekblatnya itu ketemunya di daerah selatan, karena memang selatan ini terkesan tanahnya lebih ringan, berpasir. Kalau di utara ini tanahnya lebih berat sehingga cenderung bahan bakunya untuk tembakunya untuk bahan fillernya seperti itu. Bahan omblatnya itu lebih banyak di daerah utara yang memang tanahnya lebih berat. Kalau masalah pandalungannya, kenapa sih Jember ini ada Jawanya, ada Maduranya? Ya memang dulu Belanda menjadi pekerja untuk wilayah Jember utaranya ini pakai orang Madura, yang ngambil dari orang Madura diperkerjakan
jadi pekerja di Jember Utara. Yang selatan lebih banyak ngambil di daerah pesisir sana, Mataraman lah istilahnya, kayak pinggiran Malang, Blitar, Kediri, itu dia dipekerjakan di daerah selatan, sehingga sampai sekarang orang Jawa ini lebih banyak selatan daripada utara. Jadi yang selatan banyak Jawanya, istilahnya seperti itu. Yang utara ini banyak Madura. Itu sejarahnya yang besar. Ya, saya berharap pada seluruh masyarakat, khususnya teman-teman siswa yang akademisi, mudah-mudahan museum ini ke depan bisa menjadikan tempat atau media pembelajaran di luar sekolah ya di museum. Karena penting kita mengetahui dari sisi historis, kearifan lokal, budaya, itu perlu kita sampaikan supaya budaya yang kita punya ini tidak hilang begitu saja. Ini tugas adik-adik kehidupan saya. Mungkin harapan saya itu aja. Karena mimpi kita dulu berdirinya museum ini, kita pinginnya bisa besar lewat teman-teman akademisi yang ada di Jember.